Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala alihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita nikmat yang tiada batasannya, terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan. Solawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan solawat untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Basnas Kabupaten Kuantan Sengingi yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat judul pidato saya, yaitu Gerakan Cinta Zakat. Berikut ini akan kita bahas suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, jika ada seseorang yang punya harta tetapi dia tidak mau berzakat, maka akan dililitkan di lehernya ular yang besar. Lalu dia lari dari ular tersebut, tetapi ular itu terus mengejarnya. Orang-orang yang bakhil, kikir, menahan-nahan harta Allah, yang mereka sangka jika harta ini saya simpan, saya tabung, itu akan lebih baik untuk saya. Tapi justru itu tidak baik, sangat buruk. Islam sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita, jika kita telah bersyahadat, maka robahlah cara pandangmu tentang harta. Ketika ada orang yang berkata, ini harta saya yang bekerja, saya yang berusaha siang dan malam, maka dijawablah kata Allah, min fadlih, sesungguhnya itu karunia Allah yang dititipkan kepadamu. Karena itu jika ada orang yang menanamkan konsep ini, maka tidak akan ada orang yang menahan-nahan hartanya. Karena dia sadar yang dia tahan itu bukan harta dia, tetapi yang dia tahan itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepadanya. Apa janji Allah di dalam Al-Quran? Orang-orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk kami, maka kami akan tunjukkan kebenaran untuknya. Ketika berawal hari pagi, ada hamba-hamba yang hidup pada pagi itu, karena tidak semua hamba yang hidup tadi malam tidur, tetapi banyak juga yang menghembuskan nafas terakhirnya tadi malam. Tetapi ketika ada hamba yang hidup pada pagi itu, maka turunlah dua malaikat berdoa. Apa kata malaikat yang pertama? Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berzakat, berikanlah ganti kepada orang yang berwakaf, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Lalu bagaimana dengan orang yang kikir? Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang menahan-nahan harta Allah, apakah dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka berdoalah malaikat yang kedua. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang tidak mau berzakat, berikanlah kebinasaan kepada orang yang tidak mau berinfak. Banyak sebagian orang tidak percaya dengan hadis ini. Mana buktinya? Itu ada orang yang tidak mau berzakat tapi sehat hidupnya. Ada orang tidak mau berzakat tapi nyaman, tentram hidupnya. Jangan lupa, yang dimaksud kata Allah dihancurkan dan dibinasakan itu bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan anak-anaknya. Tapi yang dimaksud oleh Allah dihancurkan dan dibinasakan itu adalah tidak ada berkah dalam hartanya. Karena itu jika ada orang yang tidak mau berzakat tetapi dia bergelimang harta, itulah yang dinamakan dengan istidraj.
Allah permainkan dia dengan hartanya. Allah biarkan dia terlena dengan harta yang dia cari. Quran surat Al-Baqarah sudah ayat 43 menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Ragam harta benda yang sudah kita koleksi, rumah yang luas, mobil yang berbentangan dengan mewah, pakaian yang bagus-bagus, perhiasan yang melekat di tubuh. Demi Allah saya katakan, jika Anda wafat hari ini, apa hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jika kiamat terjadi besok, apa persiapan Anda, kata Allah? Tatkala orang-orang berpikir jika semakin banyak harta, semakin panjang umurnya. Lihat orang-orang kaya mati. Apa yang mereka bawa? Rumahnya yang mereka bawa, mobilnya yang mereka bawa, satu lembar kain yang mereka bawa. Dan kiamat terkecil itu adalah kematian. Kiamat terkecil itu kematian. Buka Quran surat ke-32 di ayat 11 menjelaskan. Katakanlah Muhammad SAW, setiap yang berjiwa akan tiba suatu masa diutus suatu malaikat Allah, malaikat maut, untuk memisah antara kehidupannya menuju hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua para ulama sepakat bahwa kiamat terkecil itu adalah kematian. Jadi ada kalanya kita lepaskan itu dunia dari genggaman kita. Kalau harta dan rezeki sudah Allah tuliskan, tidak akan wafat seorang hamba kecuali telah terpenuhi segala rezekinya. Jadi apa yang membuat kita tidak mau berzakat? Apa yang membuat kita enggan mengeluarkan harta Allah yang dititipkan kepada kita? Bukankah zakat itu sebagai pembersih harta kita? Bukankah zakat itu sebagai tabungan akhirat kita? Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua untuk berzakat, membayar zakat. Dan saya juga mengajak kepada seluruh remaja Indonesia untuk ikut dalam gerakan cinta zakat. Semoga dengan cintanya kita kepada zakat, Allah juga memberikan cintanya kepada kita. Dengan cintanya kita kepada zakat, Allah juga memberikan kasih sayangnya kepada kita. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.